warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlinda Sarisayanti dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi S1 Pendidikan Geografi. Museum Hosyokro Aminoto ini umumnya beroperasi pada hari Selasa sampai Minggu pada pukul 10 hingga pukul 5 sore dan libur pada hari Senin. Pada saat ini museum ini tidak beroperasi karena adanya pandemi yang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 atau Corona. Di sini saya akan bercerita tentang sejarah rumah dari Hosyokro Aminoto yang berada di Jalan Penele, Gang 7, Ketapangkasih. Raden Haji Omar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1880. Beliau merupakan anak dari 12 saudara dari ayah bernama Raden Mas Joko Amiseno, salah satu seorang pejabat pada pemerintahan saat itu. Cokro Aminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Dia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan Burgelik Avon School jurusan Teknik Mesin. Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar. Untuk menimba ilmu pada rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya saat itu, seperti Samuel Alimin, Musso, Soekarno, dan Malaka pernah berguru padanya. Dengan terpaksa Presiden Soekarno mengirimkan pasukan elit TNI, yakni divisi Siliwangi, yang mengakibatkan abang sapaan akrab Soekarno kepada Musso, pemimpin Partai Komunis pada saat itu, tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948. Dilanjutkan oleh Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, dan akhirnya hukuman mati yang dijatuhkan oleh Soekarno kepada kawanannya Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 12 September 1962. Pada bulan Mei tahun 1912, Cokro Aminoto mendirikan organisasi Syarikat Islam yang sebelumnya dikenal Serikat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tingginya Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintarnya Siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada perjuangan kemerdekaan. Sebagai murid yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya yakni Siti Otari, istri pertama Soekarno. Pesannya kepada para murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicara. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tingginya Ilmu, Semurni-murninya Tauhid, Sepintar-pintarnya Siasat. Ia menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai murid, yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya yakni Siti Otari, istri pertama dari Soekarno. Pesannya kepadanya para murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Perkataan ini mengguyus murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato hingga membuat kawannya Musso, Alimin, dan Kartosuwirjo Darsono dan yang lainnya bangun dan tertawa menyaksikannya. Cokro meninggal di Indonesia pada tanggal 17 Desember 1934 pada usia 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Jakarta setelah jatuh sakit
Unsur geografinya yaitu tempatnya sangat strategis karena tempat ini sangat dekat dengan pemukiman warga. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah Rumah Host Cokro Aminoto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.